Selamat datang di Piala Dunia U17. Itulah bagikan semangat yang layak diberikan kepada pasukan Garuda Muda usai kalahkan Yaman dengan skor telak 4-1. Bermain di Jeddah, Arab Saudi, anak asuh coach Nova Arianto sedikit pun tak gentar menghadapi Yaman. Zahabi Goli membuka keran gol Garuda Muda dengan sepakan ke pojok kanan atas gawang, memanfaatkan kesalahan bek Yaman. Selang 10 menit, Fadli Alberto yang lolos terjebakan offside mampu menggandakan keunggulan Indonesia. 2-0 bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, pasukan Garuda Muda semakin beringas menyerang pertahanan Yaman. Kendati harus colongan lewat gol penalti, namun timnas berhasil melebarkan jarak keunggulan di 10 menit terakhir lewat brace Evandra dari titik putih dan counter attack di menit 89. Atas hasil ini, Garuda Muda mengunci puncak klasemen grup C dengan total 6 poin dari 2 laga. Manajer Timnas U17 Ahmad Zaki Iskandar meminta tim Garuda Muda untuk fokus di pertandingan selanjutnya. Alhamdulillah hari ini sedang relaksasi terlebih dahulu setelah semalam bertanding melawan Yaman, dan kita sedang mempersiapkan pertandingan melawan Afghanistan nanti untuk tanggal 10. Besok kita lakukan training mengenai strategi sampai dengan persiapan tanggal 10 nanti, Bang. Dan kami mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan seluruh masyarakat Indonesia untuk Timnas U17 melangkah lebih jauh lagi nanti di perhelatan Piala Asia. Alhamdulillah target untuk lolos ke Piala Dunia sudah kami tunaikan, tinggal nanti langkah selanjutnya di Piala Asia. Keberhasilan Garuda Muda tembus Piala Dunia langsung mendapatkan apresiasi dari para seniornya. Rizky Ridho yang menonton langsung di Arab Saudi mengunggah momen keberhasilan timnas mengalahkan Yaman. Striker timnas Ole Romeni dan bek timnas Kevin Dix juga memposting keberhasilan timnas U17 tembus Piala Dunia. Timnas Indonesia kelompok umur 17 tahun sudah pernah merasakan Piala Dunia di tahun 2023. Namun di gelaran itu, Garuda Muda lolos ke Piala Dunia sebagai tuan rumah, dan kini sejarah tercipta. Garuda Muda lolos Piala Dunia lewat jalur kualifikasi. Piala Dunia U17 akan digelar di Qatar pada November 2025. Tim Liputan Kompas TV. Timnas U17 tergabung dalam grup C Piala Asia 2025 bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. 2 kemenangan membuat Garuda Muda berhasil amankan tiket langsung ke Piala Dunia U17 di Qatar pada bulan November mendatang. Hasil positif di 2 laga membuat Indonesia bertengger di posisi pertama klasemen grup C di atas Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Sementara Korea Selatan berhasil menggeser Yaman dari posisi kedua usai berhasil membantai Afghanistan 6-0. Namun untuk tiket tersisa ke Piala Dunia U17, Korea Selatan dan Yaman akan saling berhadapan pada laga terakhir atau ketiga grup C. Sedangkan Indonesia akan menghadapi Afghanistan di laga terakhir. Timnas Indonesia U17 raih kemenangan beruntun di 2 laga grup C Piala Asia U17 2025. Garuda Muda pun melaju ke babak 8 besar Piala Asia U17 sekaligus mengamankan 1 tiket ke Piala Dunia U17 2025. Lalu bagaimana agar Garuda Muda bisa raih prestasi maksimal di Piala Asia sekaligus juga maksimal di Piala Dunia U17 yang juga digelar tahun ini, yakni November mendatang. Kita bahas bersama sejumlah narasumber melalui sambungan daring. Ada pengamat sepak bola, Kesit Handoyo. Selamat pagi, Bung Kesit. Selamat pagi, Mas Mario. Terima kasih, Bung Kesit, sudah bergabung di Sapa Indonesia pagi hari ini. Dan juga Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia, Ignatius Indro. Selamat pagi, Mas Indro. Selamat pagi, Mas Mario. Terima kasih Bapak sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia pagi. Saya ke Bung Kesit. Bung Kesit. For the first time, Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 melalui fase kualifikasi. Tanggapan Anda seperti apa? Sebuah prestasi yang begitu membanggakan ini. Ya, pertama-tama tentu apresiasi untuk tim U17 Indonesia. Selamat, mereka sudah lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar November mendatang. Walaupun pertandingan belum selesai, masih ada 1 tugas lagi menghadapi Afghanistan besok ya. Terlepas dari apakah besok hasil apa yang akan diraih Indonesia pada laga besok, yang jelas bahwa Indonesia sudah merebut 1 tiket dan tidak bakal tergoyahkan dari persaingan grup C. Saya pikir ini sebuah prestasi yang sangat membanggakan ya. Setidaknya tim U17 Indonesia bisa kembali
mengukir catatan di ajang Piala Dunia U17 ya, setelah sebelumnya Indonesia tampil sebagai tuan rumah dan untuk pertama kalinya tampil pada putaran final ya. Sayang waktu itu memang Indonesia hanya sampai grup stage saja, tidak sampai lolos ke babak berikutnya karena kalah bersaing ketika itu ada Ekuador, ada Panama juga di sana ya. Jadi ini sebuah catatan yang menurut saya memang layak untuk diapresiasi, dan penampilan di Piala Dunia U17 nanti di Qatar tentunya sangat ditunggu-tunggu ya. 7 bulan persiapan untuk menghadapi Piala Dunia U17, saya pikir waktu yang cukup untuk berbenah. Ya, untuk berbenah, untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap tim ini, apa saja yang kira-kira masih kurang ya. Karena persaingan di Piala Dunia pasti akan jauh lebih berat dibandingkan dengan di Piala Asia. Ya, sebelum kita bahas terkait dengan apa yang perlu menjadi evaluasi, saya mau ke Mas Indro, Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia. Mas Indro, bagaimana tanggapan supporter begitu euforia akan melihat prestasi Timnas Indonesia U17 yang lolos ke Piala Dunia ini? Iya, ini adalah hasil yang membanggakan ya, di mana kita tahu bahwa sebagian besar dari tim ini adalah produk dari dalam negeri juga gitu ya. Ini hal yang membanggakan, sehingga kita lihat bahwa 2 pertandingan melawan Korea Selatan dan juga melawan Yaman kemarin ini adalah menunjukkan bahwa sebenarnya kita memiliki talenta-talenta yang berkualitas untuk mencapai Piala Dunia. Nah, ini yang kita harapkan ini bisa berkesinambungan menjadi tim yang semakin solid baik di Piala Asia kali ini dan juga nanti di Piala Dunia U17 ya. Bagaimana permainan yang cukup membanggakan, bahwa umpan-umpan yang cukup baik kemarin diterapkan ketika melawan Yaman sehingga kita bisa unggul 4-1. Nah, ini yang harus dijaga momentum ini, bahwa kita memang memiliki talenta-talenta yang berkualitas. Oke, Mas, kalau faktor pelatih gimana, Mas? Iya, kalau faktor pelatih tentunya Coach Nova ini bisa menjalankan berkesinambungan dari sebelumnya ya. Nah, ini yang bisa diterapkan oleh Coach Nova, dan dia cukup pandai juga ketika bagaimana cara menghadapi tim sekelas Korea Selatan, lalu juga menghadapi Yaman, merubah gaya permainan. Nah, ini yang saya lihat Coach Nova berhasil menempatkan posisi mana tim kita berhasil mengatasi Korea Selatan maupun Yaman, Mas. Coach Nova juga mendapatkan perhatian dan apresiasi dari supporter ya, Mas ya, yang begitu besar. Iya, betul. Oke, saya ke Bung Kesit. Bung Kesit, tadi Anda sempat bilang bahwa harus ada evaluasi katanya. Walaupun ini sesuatu prestasi yang membanggakan, tetapi perlu peningkatan yang lebih optimal. Evaluasi-evaluasi seperti itu apa yang menurut Anda perlu ditingkatkan? Ya, pertama bahwa nanti pada saat Piala Dunia U17 digelar di Qatar bulan November, pasti ada beberapa pemain yang mungkin usianya sudah lewat dari 17 sehingga tidak bisa lagi tampil di skuad ini begitu. Tapi terlepas dari itu, saya pikir kalau kita melihat 2 pertandingan yang dijalani oleh Indonesia yang menghadapi Korea dengan keunggulan 1-0, kemudian ada progres yang menurut saya sangat signifikan ketika menghadapi Yaman, terbukti dengan permainan yang lebih terlihat lebih rapi ya, walaupun ada tekanan, tapi kemudian Indonesia bisa lepas dari tekanan. Saya pikir kalaupun ada evaluasi ya, lebih kepada bagaimana kemudian menyiapkan mental para pemain ini untuk menghadapi event yang lebih besar ya. Dari sisi teknis memang ada beberapa kelemahan yang menurut saya juga masih harus mendapatkan perhatian dari pelatih ya. Misalnya Indonesia itu masih mudah kehilangan bola ketika mendapatkan tekanan yang begitu kuat dari lawan ya. Kemudian juga power dari passing, akurasi ini juga menurut saya juga perlu dibenahi ya. Jadi kapan kemudian passing itu harus dilakukan dan seberapa besar power yang harus dikeluarkan. Kan kemarin beberapa kali terlihat terlalu keras, tapi ada juga yang terlalu pelan sehingga mudah diintercept oleh lawan atau menjadi tidak efektif ketika passing yang sebenarnya sudah begitu baik untuk diterima rekannya, tapi powernya terlalu keras sehingga sulit untuk bisa dijangkau ya. Saya pikir situasi seperti ini harus terus diperbaiki sehingga nanti pada saat Indonesia tampil
lawannya pasti akan jauh lebih berat ya dibandingkan di Piala Asia ini, karena nanti ada wakil dari Afrika, ada wakil dari Amerika Latin, ada wakil dari Eropa ya. Jadi saya kira pemenahan pastilah akan dilakukan, dan evaluasi itu juga harus dilakukan sehingga Indonesia jauh lebih siap nanti pada saat menghadapi Piala Dunia. Oke, Mas Titut, apa ya itu yang harus dioptimalkan? Tapi kalau dari keunggulan timnas U17 sendiri, apa sebenarnya yang bisa kita lihat? Karena ini kan untuk pertama kalinya ini lolos dari fase kualifikasi, Mas. Bung Kesit. Iya. Saya pikir betul bahwa Indonesia sudah lolos begitu ya. Kemudian persaingan yang akan dilakukan nanti kan akan jauh lebih berat begitu ya. Pada saat ini masih ada celah-celah yang mudah sekali dimanfaatkan oleh lawan begitu. Jadi sudah menjadi kewajiban bagi tim Indonesia untuk melakukan evaluasi itu, melakukan perubahan-perubahan yang tapi tidak elementer ya, perubahan-perubahan yang tidak terlalu mendasar gitu. Sehingga pada saat persiapan ini ada waktu 7 bulan nih. 7 bulan bagaimana kemudian menyiapkan mental para pemain supaya lebih tenang menghadapi laga, supaya lebih rileks menghadapi laga di persaingan berikutnya gitu. Jadi saya pikir apa yang sudah dicatat tim Indonesia saat ini sudah bagus ya, tapi jangan kemudian kita berpuas diri. Jangan kemudian bahwa kita sudah merasa super gitu ya, sudah merasa hebat. Padahal masih ada celah-celah yang bisa saja kemudian ini akan dimanfaatkan oleh lawan ketika nanti menghadapi pertandingan di Piala Dunia begitu. Oke. Jangan terlalu berpuas diri. Saya ke Mas Indro. Mas Indro, bagaimana menanggapi ini, melihat bahwa di media sosial apresiasi pun deras diberikan oleh supporter. Tetapi ada juga kritik-kritik yang membangun, misalkan mengatakan jangan terlalu euforia karena memang masih ada tantangan-tantangan berikutnya. Nah, ini bagaimana dari supporter sendiri? Iya, kita melihat kemarin dari pertandingan melawan Yaman ini yang perlu ada catatan positif itu adalah bagaimana kedewasaan para pemain ya, ketika kita memang ada beberapa keputusan wasit yang memang masih bisa dipertanyakan ya, debatable ya, ketika seharusnya kapten dari Yaman ini mendapatkan kartu kuning kedua ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh penjaga gawang Yaman ini seharusnya dikenakan kartu merah gitu kan. Tapi dengan keputusan seperti itu ternyata pemain-pemain kita lebih bisa menerima dan juga lebih dewasa ya, dianggap lebih dewasa sehingga tidak emosional, lalu juga tidak mengurangi gaya permainannya atau tingkat permainan. Ini catatan positif. Betul bahwa masih ada yang harus diperbaiki, seperti misalnya umpan kaki ke kaki yang masih kurang gitu ya, masih lebih banyak umpan-umpan panjang. Nah, ini yang harus diperbaiki. Namun harus juga kita memberikan apresiasi terhadap peningkatan mental dari para pemain ya, yang kemarin saya lihat ini sudah cukup dewasa. Nah, ini harus ditingkatkan terus hingga Piala Dunia 7 bulan lagi. Oke. Meski baru mayoritas berumur 17 tapi mental dan juga daya tahannya ini lumayan ya kalau dari pengamatan Mas Indro ya, pemain-pemain kita ini. Iya, lihat itu terbukti ketika lawan Yaman itu kita 2 keputusan wasit yang memang sangat debatable dan merugikan timnas kita ya, ketika kapten kesebelasan Yaman melakukan pelanggaran harusnya dikenakan kartu kuning kedua, namun dan juga penjaga gawang yang melakukan pelanggaran ketika memang sudah bebas pemain kita gitu ya, itu harusnya dikenakan kartu kuning, namun wasit tidak memberikan itu. Nah, ini yang ternyata pemain-pemain kita bisa tidak emosional dan juga masih bisa menjaga permainan. Ini yang catatan positif. Ini menarik soal mental ini, Bung Kesit, bahwa metode latihan yang dilakukan oleh Coach Nova ini terkenal ada 3 yang dilakukan. Pertama, fokus pada kekuatan fisik, terus juga fokus pada penguatan mental dan disiplin, serta adaptasi taktik dan strategi modern. Menurut Anda ini yang membuat pada akhirnya, seperti yang dikatakan Mas Indro tadi, mental Garuda Muda kita ini bagus, walaupun masih mayoritas 17-an, tapi sudah matang di lapangan. Atau bagaimana menurut Anda?
Iya, saya pikir itu bagian dari sebuah kesiapan tim ya. Sebuah tim itu kan selain bagaimana kemudian materi pemain yang dimilikinya secara individu ini sesuai tidak dengan kebutuhan untuk kemudian pelatih menerapkan strategi apa yang kemudian akan dijalankan ketika menghadapi tim lawan. Ya, mentalitas sudah pasti sangat penting begitu. Karena ketika pemain memasuki lapangan tapi kemudian sudah ada rasa seperti kalah sebelum bertanding, ini kan sangat riskan begitu ya, sehingga tidak percaya diri. Ketika rasa percaya diri itu menurun atau hilang, permainan bisa menjadi kacau gitu. Secara individu mungkin mereka bagus, secara strategi sudah disiapkan bagaimana kemudian menghadapi lawan yang akan dihadapi. Tapi ketika mental kemudian drop, ini bisa menjadi kendala ya, bisa menjadi kendala. Tapi di tim ini saya melihat bahwa hampir semua yang disiapkan oleh Coach Nova Arianto ini bisa dijalankan ya. Mentalitas para pemain sangat teruji menurut saya ketika menghadapi Korea Selatan itu kan bagaimana penguasaan bola jauh lebih besar Korea Selatan, 68% berbanding 32 ya. Praktis Indonesia mendapatkan tekanan yang begitu luar biasa menurut saya. Tapi dengan fokus, kemudian strategi dan mentalitas yang kuat dari para pemain, mereka bisa melewati hadangan tersebut. Mereka bisa membendung setiap serangan yang dilakukan oleh Korea Selatan. Dan ketika mendapatkan kesempatan untuk melakukan eksekusi penalti, Evandra ya walaupun sempat diblok tapi kemudian dengan rasa percaya diri yang tinggi juga ya, mentalitas yang tinggi juga, kemudian dia bisa meneruskan bola rebound itu untuk menjadi gol. Ini kan situasi yang menurut saya sangat kritis, dibutuhkan mental yang kuat begitu loh. Dan yang paling penting adalah bagaimana mental juara dari para pemain ini. Ya kalau mereka chemistry-nya sudah tergabung menjadi satu ya, terjalin dengan baik, ini akan sangat positif untuk tim, termasuk juga ketika menghadapi Yaman. Ya, Indonesia lebih berani untuk tampil ofensif, walaupun ada tekanan ketika Yaman sukses menciptakan satu gol untuk mengejar ketertinggalannya. Itu kan sempat sedikit kacau tuh permainan Indonesia ya, karena mendapatkan tekanan bertubi-tubi. Tapi dengan mentalitas yang kuat, dengan ketenangan yang diperlihatkan oleh para pemain dan juga strategi yang baik dari pelatih, mereka bisa lepas. Oke, kalau kita berbicara Mas terkait dengan ini mental tadi, bagaimana anak-anak muda ini di usia yang begitu muda pada akhirnya bisa memperoleh sebuah prestasi yang sangat-sangat membanggakan. Tapi yang jadi pekerjaan rumah menurut Anda, apakah memang ini menjadi sebuah tantangan tersendiri karena banyak yang bersinar di usia muda tapi tak bisa mempertahankannya di usia senior misalkan. Apa sebenarnya kalau misalkan kita lihat penyebabnya yang membuat hal-hal ini mungkin bisa terjadi? Iya, stagnasi itu bisa terjadi ketika pemain di usia dini ya, di kelompok umur U17 atau U20, mereka tampil begitu baik lah, ada harapan ya dari talenta-talenta muda ini. Tapi terhenti ketika mereka tidak mendapatkan wadah berkompetisi. Oke lah, mereka tercatat di klub-klub Liga 1 atau Liga 2. Tapi apakah menit bermain mereka tinggi? Ya, kan tidak semuanya mendapatkan kesempatan untuk bisa tampil bersama klubnya ya, walaupun ada kewajiban di klub-klub liga harus memainkan pemain-pemain muda minimal 2 pemain di lapangan. Tapi apakah semuanya mendapatkan kesempatan yang sama? Kan belum tentu. Karena itu selalu saya katakan bahwa sudah saatnya PSSI untuk lebih memperhatikan kompetisi kelompok umur ini. Iya, secara reguler nggak bisa nggak. Ini adalah salah satu tempat di mana para pemain itu digembleng ya, mengasah kemampuan dalam kompetisi. Jadi harus reguler, nggak bisa enggak gitu. Karena kalau enggak ya nanti kemampuan mereka bisa terhenti di situ gitu. Oke. Saya ke Mas Indro terakhir Mas. Bagaimana melihat bahwa supporter bagian dari pemain ke-13 ini itu memberikan dukungan kepada Garuda Muda kita. Tidak hanya saat ini, tapi bagaimana kompetisi yang dilalui ini bisa berjalan dengan baik pun juga mereka bisa mempertahankan apa yang mereka raih saat ini hingga nantinya usia senior. Bagaimana faktor lingkungan, faktor supporter ini bisa dalam arti mendukung lingkungan ini? Iya, sepakat dengan Bung Gasit bahwa perlu adanya kompetisi bagi para pemain muda kita ya. Kalau kita berkaca pada misalnya Liga Inggris atau apa gitu ya, itu ada persyaratan ketika menembus timnas senior gitu, itu mereka harus melalui berapa ribu jam bermain gitu. Nah ini yang harusnya juga diterapkan oleh PSSI, di mana PSSI memberikan kompetisi yang reguler kepada mereka gitu ya, sehingga berkesinambungan. Bahkan juga bagaimana klub juga dibina agar bisa meningkatkan kualitas dari para pemain. Kalau perlu adanya sport science untuk
untuk pengembangan tim gitu, itu perlu dilakukan gitu ya. Jadi kompetisi ini wajib dilakukan. Bagaimana kompetisi yang benar di tingkat junior ataupun tingkat usia. Nah ini yang harusnya diterapkan oleh PSSI. Tidak bisa tidak gitu, karena jam terbang mental berkompetisi ini dibina dalam sebuah kompetisi yang profesional, benar, dan juga bisa dinikmati juga oleh para supporter ya. Ya, euforia boleh berjalan tetapi tetap memperhatikan bagaimana pembinaan yang dilakukan kepada para pemain kita di usia muda ini sehingga terus bisa berkembang, terus bisa maju, dalam arti bahwa ke depan mereka bisa lebih optimal lagi menjadi sebuah pribadi yang dengan mental yang kuat, di timnas senior sudah teruji dan bisa membanggakan kita semua. Terima kasih. Ya. Bapak-bapak, pengamat sepak bola Kesit Handoyo dan juga Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia Ignatius Indro atas apa yang disampaikan hari ini. Terima kasih banyak dan sehat-sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Saudara jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya Bupati Indramayu Luki Hakim yang liburan ke luar negeri tanpa izin Menteri Dalam Negeri diperiksa Inspektorat Kemendagri dan terancam saksi pemberhentian sementara selama 3 bulan.